Tidak ada sumber daya yang lebih penting daripada sumber daya manusia. Dan kini HRMS hadir membantu kita untuk mengelola aset terpenting dengan lebih efektif. Maka dari itu, mari kita kupas tema kita hari ini, yaitu Human Resource Management System bersama dengan rekan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengupas lebih jauh apa itu Human Resource Management System, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Della Septi Kumalasari sebagai moderator dan juga pemateri 1. Perlu kita ketahui rumusan masalah apa saja yang akan kita bahas pada tema kita kali ini. Pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Human Resource Management System. Yang kedua, apa fungsi dari aplikasi Human Resource Management System. Kemudian yang ketiga, bagaimana pentingnya Human Resource Management System bagi perusahaan. Adapun tujuan pembahasan kita kali ini, yang pertama yaitu mengetahui bagaimana sistem sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu mengetahui apa saja fungsi-fungsi dari aplikasi Human Resource Management System di sebuah perusahaan. Yang ketiga, mengetahui pentingnya Human Resource Management System di dalam sebuah perusahaan. Halo guys, nama saya Abdul Hayy Ahmad Royan. Langsung saja kita mulai. Apa sih HRMS itu? HRMS merupakan sebuah tool inovatif yang memungkinkan perusahaan mengelola karyawannya secara efektif dan membantu mengelola karyawan tersebut. Mulai dari rekrutmen, terus ada onboarding, training, izin hingga penggajian, atau payroll. HRMS membantu perusahaan meningkatkan produktivitas dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang monoton dan juga berulang kali. Tool ini juga dapat membantu mempertahankan karyawan terbaik dan meningkatkan kemampuan karyawan tersebut. Human Resource Management System atau Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengotomatiskan tugas-tugas monoton di HR Departemen. Fungsi inti dari HRMS sendiri yaitu pencatatan elektronik melalui penggunaan perangkat lunak dengan mengotomatiskan proses sumber daya manusia di sebuah perusahaan tersebut. Pekerjaan seperti mengelola data karyawan, memeriksa absensi, lalu ada memantau jam kerja, menghitung penggajian, dan sebagainya. Dengan bantuan sistem ini, staf HR dapat mengakses semua keperluan HRD dari mana saja, kapan saja, melalui perangkat seluler maupun komputer. Dalam HRMS tercakup HRIS, HCMS, dan penggajian dalam satu sistem, di mana HRIS Human Resource Information System mencakup proses operasional perusahaan dan teknikal yang mampu digunakan untuk perencanaan karyawan, dan HCMS Human Capital Management System lebih menekankan pada proses pengembangan karyawannya. Karena cakupannya yang lebih luas ini, HRMS banyak digunakan oleh perusahaan dengan bisnis berskala menengah hingga besar. Apa saja sih fitur-fitur yang ada di HRMS? Yang pertama, itu ada fitur umum sumber daya manusia. Perangkat lunak HRMS yang ideal menawarkan fitur sumber daya manusia umum seperti administrasi, tunjangan, kompabilitas seluler, dan alat layanan mandiri untuk karyawan dan manajemen perusahaan tersebut. Yang pertama, ada administrasi manfaat, mengelola tunjangan karyawan, dan memperhitungkan ke dalam perhitungan penggajian dapat menghabiskan waktu. Sistem manajemen sumber daya manusia memungkinkan akses mudah ke modul administrasi tunjangan yang memungkinkan memperhitungkan manfaat seperti program pensiun, asuransi kesehatan, cuti melahirkan, cuti sakit, atau liburan. Yang kedua, ada kompabilitas seluler. Penyedia solusi HRMS mungkin menawarkan perangkat lunak HR Cloud atau sistem on-premise. Mereka juga memiliki aplikasi seluler untuk sistem operasi Android maupun iOS. Untuk memaksimalkan efisiensi,
perangkat lunak HRMS harus menawarkan solusi yang dapat diakses saat berpergian, kompatibilitas seluler, setidaknya dari situs web, dan solusi cloud memungkinkan karyawan mengakses informasi dimanapun mereka berada. Yang ketiga, ada pelayanan mandiri atau manajemen. Fungsi layanan mandiri manajer membantu mempercepat proses sumber daya manusia dan memungkinkan melakukan berbagai tugas seperti meninjau lamaran kandidat, memasukkan data tinjauan kinerja, menyetujui klaim pengeluaran, dan juga mengakses informasi karyawan. Yang terakhir, itu ada swalayan karyawan. Fungsi layanan mandiri karyawan memungkinkan karyawan memasukkan data pribadi, memeriksa status tunjangan mereka, dan meminta cuti untuk libur mereka. Hal ini dapat menghemat banyak sekali waktu bagi Departemen Sumber Daya Manusia karena mereka tidak lagi harus menjadi penghubung antara staf dan informasi ini. Selanjutnya, ada fitur waktu dan kehadiran. Perangkat lunak HRMS dengan fitur waktu dan kehadiran dapat membuka fungsi seperti manajemen ketidakhadiran, penjadwalan karyawan, pencatatan jam masuk jam dan jam keluar, kepatuhan, perkiraan biaya, dan integrasi penggajian. Yang pertama, manajemen ketidakhadiran. Perangkat lunak HRMS dapat membantu melacak dan mengelola ketidakhadiran karyawan. Hal ini dapat memudahkan manajer untuk mengetahui siapa saja yang masuk dan siapa saja yang keluar dan untuk alasan apa. Apakah itu sedang berlibur, cuti sakit, cuti hamil, maupun cuti berbayar lainnya. Yang kedua ada penjadwalan karyawan. Penjadwalan karyawan memungkinkan perusahaan membuat modul kehadiran, mengelola jadwal, dan mengatur pemberitahuan serta peringatan yang memungkinkan perusahaan memeriksa hal-hal seperti kehadiran ataupun lembur. Yang ketiga ada mencatat jam masuk dan jam keluar. Modul waktu dan kehadiran memungkinkan karyawan mencatat jam kerja mereka. Fungsi penting dari modul ini menawarkan opsi seperti PIN, memindai biometrik, membaca kartu magnetik, serta alat pengenal sidik jari maupun wajah. Selanjutnya ada kepatuhan. Di negara atau wilayah manapun perusahaan beroperasi, kita harus mengikuti semua peraturan dan undang-undangan terkait tempat kerja tersebut. Peraturan ketenagakerjaan misalnya, membatasi jumlah jam kerja seseorang per hari ataupun per minggu. Perangkat lunak HRMS dapat mencakup fitur yang memeriksa dan menggunakan data untuk tujuan pelaporan dan kepatuhan. Mereka juga memberikan peringatan dan memberitahu otomatis ketika norma-norma legislatif tidak dipenuhinya. Yang selanjutnya ada perkiraan biaya. Perangkat lunak SDM tingkat lanjut menggunakan data sumber daya manusia historis untuk menawarkan fitur perkiraan waktu dan biaya untuk berbagi proyek yang memungkinkan perusahaan memperkirakan kebutuhan sumber daya di masa depan lebih baik lagi. Dan yang terakhir ada integrasi penggajian. Menggunakan perangkat lunak HRMS untuk mengelola penggajian memungkinkan perusahaan mengintegrasikan modul kehadiran dan waktu dengan fungsi penggajian. Dengan cara ini, perusahaan mendapatkan data siklus penggajian yang akurat dan dapat digunakan untuk menghitung gaji dan tunjangan karyawan semuanya dalam satu sistem holistik saja. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aina Syifa Puspita Asihra. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada dalam HRMS. Yang pertama ada fitur analisis. Manfaat utama HRMS adalah memungkinkan perusahaan mengumpulkan semua jenis data karyawan yang berguna untuk membantu mengelola keuangan dan berpikir strategis. Ada beberapa fungsi analitik yang ada dalam perangkat lunak. Yang pertama, dashboard yang dapat disesuaikan.
mencakup semuanya, mulai dari mengizinkan pengguna, membuat tampilan dashboard pribadi, menawarkan fitur warna berbeda, dan opsi personalisasi lainnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan karyawan dengan perangkat lunak HRMS. Yang kedua, ada pelaporan waktu nyata. HRMS harus menawarkan analisis dan laporan yang disesuaikan dari data sistem. Informasi dan pelaporan real-time memungkinkan untuk membuat keputusan tepat waktu yang meningkatkan kinerja. Yang ketiga, ada kemampuan peramalan. Solusi perkiraan dapat membantu perusahaan mengetahui berapa jam yang dibutuhkan suatu tugas atau berapa banyak anggota staf yang harus ditunjuk untuk proyek tertentu. Yang keempat, pengumpulan data otomatis. Perangkat lunak HRMS dengan paket analisis SDM akan memungkinkan perusahaan mengakses informasi apapun yang diperlukan untuk mengumpulkan wawasan yang diperlukan. Yang kelima, kontrol akses. Akses terhadap informasi, laporan, dan data akan ditetapkan sebagai akses pribadi atau publik. Perangkat lunak HRMS terbaik memiliki fungsi administrasi untuk menetapkan tingkatan akses ke sumber daya yang berbeda. Yang keenam, analisis keuangan. Perangkat lunak HRMS yang ideal dapat mencakup paket analitik yang dapat mengumpulkan dan menilai berbagai tingkat data keuangan untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada fitur orientasi. Banyak sistem HRMS menyertakan fitur orientasi seperti formulir dan laporan tanpa kertas, kemampuan gamifikasi, pengingat otomatis, dan manajemen masa percobaan. Yang pertama, fungsi tanpa kertas. Fungsi orientasi berbasis teknologi dalam perangkat lunak HRMS kini semakin tidak menggunakan kertas karena lebih hemat biaya, ramah lingkungan, dan aman. Kini ada kontrak kerja tanpa kertas, formulir pajak, permohonan tunjangan, permintaan cuti, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kemampuan gamifikasi. Melakukan gamifikasi fitur orientasi dan kinerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih interaktif dan menarik bagi staf. Ini bukan fitur yang harus dimiliki oleh sebagian besar perangkat lunak HRMS, tetapi ini jelas merupakan bonus besar jika tersedia. Yang ketiga, pengingat otomatis. Perangkat lunak HRMS terbaik berisi fungsi untuk mengingat penjadwalan yang memberitahu manajer dan karyawan tentang tugas yang tertunda atau kelebihan pengguna sumber daya. Pengingat dapat dikonfigurasi untuk masuk ke kotak masuk email atau ponsel cerdas sehingga tidak melewatkan apapun. Dan yang keempat, ada fungsi manajemen masa percobaan. HR membawa karyawan baru melalui masa percobaan dan kelulusannya bergantung pada perilaku, kehadiran, dan kinerja pekerjaan yang tepat. Fitur orientasi perangkat lunak HRMS harus memiliki fungsi penetapan tujuan yang tepat. Tujuan yang dapat digunakan untuk menyetujui tindakan dan target dalam beberapa bulan awal. Dan yang terakhir ada fitur kepatuhan. Sistem HRMS seringkali memiliki fitur kepatuhan seperti kepatuhan rekrutmen otomatis, kepatuhan IIoC otomatis, dan kepatuhan tunjangan layanan kesehatan otomatis. Ada 3 fitur kepatuhan. Yang pertama, kepatuhan rekrutmen otomatis. Ada iklan lowongan kerja, pemeriksaan referensi, dan pertanyaan wawancara terbuka terhadap prasangka berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis, gender, agama, status, disabilitas fisik dan mental, dan masih banyak lagi. HRMS dapat membantu dengan fitur yang memastikan semua komunikasi tetap solid dan tidak meninggalkan prasangka. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nisfulaili. Selanjutnya ada fitur pembelajaran dan pengembangan. Fitur pembelajaran dan pengembangan yang harus diwaspadai dalam perangkat lunak HRMS yaitu yang pertama ada administrasi sertifikasi.
mencakup manajemen kursus, nominasi pelatihan, memastikan kepatuhan, dan memperbarui materi dapat membuang-buang waktu jika tidak ditangani dengan baik. Yang kedua ada direktori pelatihan. Nah, sistem HRMS yang ideal itu menawarkan berbagai pilihan pembelajaran yang dapat dikelola dari satu antarmuka. Hal ini mencakup aktivitas pemetaan terhadap kerangka kompetensi untuk manajemen kinerja pribadi dan menghubungkan hasil pembelajaran dengan pengembangan keterampilan yang diinginkan. Yang ketiga ada kemampuan keterlibatan karyawan. Peluang pembelajaran dan pengembangan meningkatkan pengalaman pengguna dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Akses ke catatan pribadi, aspirasi masa depan, arsip pengembangan pribadi, kebutuhan pekerjaan, dan aktivitas referensi silang lainnya membuat staf tahu bahwa atasan itu peduli dengan masa depan mereka di perusahaan. Dan yang keempat ada kebijakan dan tujuan perusahaan. Uang yang dikeluarkan untuk program pelatihan, pengembangan dan sertifikasi maupun investasi untuk mencapai tujuan bisnis, sistem HRMS harus mampu menguraikan strategi pengembangan dan membandingkannya dengan kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya itu ada solusi penggajian. Solusi penggajian. Sebagian besar HRMS memiliki solusi penggajian dengan fitur-fitur. Yang pertama ada periode penggajian yang fleksibel. Nah, karyawan dan kontraktor ini dapat menerima gaji mereka dalam periode yang berbeda-beda ya. Ada yang 1 mingguan dan 2 mingguan atau juga bulanan. Memiliki sistem HRMS dengan fitur payroll yang mengakomodasi periode pembayaran yang berbeda akan mengurangi downtime dan biaya serta mengurangi kesalahan input data pada saat pembayaran. Yang kedua ada pemrosesan dan pemrosesan ulang massal. Nah, perangkat lunak HRMS harus memiliki fitur yang memungkinkan tim HR mengotomatiskan banyak pembayaran karyawan dalam jangka waktu yang lama. Alat canggih hadir dengan fitur pemrosesan yang memungkinkan membatalkan dan memperbaiki kesalahan pembayaran. Dan yang ketiga itu ada slip pembayaran online. Nah, sebagian besar sistem HRMS membuat hidup karyawan lebih mudah dengan memastikan slip gaji terkini dan lama tersedia untuk atau diunduh kapan saja. Nah, yang nomor 4 itu ada kepatuhan penggajian global. Kepatuhan penggajian bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Jadi, jika bisnis beroperasi di banyak lokasi, kepatuhan dan pengelolaan kepatuhan ini dapat membingungkan. Perangkat lunak HRMS yang tepat mengotomatiskan penggajian untuk mengikuti peraturan yang mengatur lokasi geografis. Dan yang kelima ada penyesuaian gaji dan fungsi lembur. Banyak sistem HRMS yang menggabungkan solusi penggajian yang memungkinkan staf HRD dan akuntansi untuk mengubah dan menyesuaikan gaji karyawan, memperhitungkan pengurangan atau bonus, mencatat cuti yang tidak dibayar, iuran pensiun, tunjangan dan penyesuaian lain yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada cara kerja HRMS. Cara kerja HRMS menggunakan otomatisasi digital. HRMS mengatur, menampilkan data kandidat dan tenaga kerja karena keamanan adalah prioritas. Pengguna memerlukan nama pengguna dan kata sandi, serta menggunakan verifikasi 2 langkah. HRMS juga menggunakan segmentasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi tertentu. Saya Nasyata Fatarani. Saya akan menjelaskan cara kerja HRMS. Supervisor dapat menyesuaikan akses sesuai dengan kebutuhan masing-masing karyawan. Karena HRMS mengelola informasi secara elektronik, maka tidak perlu bergantung pada spreadsheet atau dokumen kertas. Sebaliknya, karyawan dapat mengakses HRMS kapan saja, dari lokasi mana saja. Jika ingin memperbarui informasi dalam HRMS, perubahan tersebut akan tercermin di seluruh platform. Misalnya, jika Anda perlu memperbarui buku pegangan karyawan, Anda dapat membuat perubahan dan memperingatkan karyawan dalam satu platform, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mendistribusikan salinan fisik atau menghapus versi yang sudah ketinggalan zaman. Selain itu, HRMS memungkinkan layanan mandiri sehingga orang dapat memasukkan informasi tanpa harus bergantung pada HR untuk melakukannya. HRMS juga terintegrasi secara mulus dengan aplikasi lain yang menawarkan layanan seperti penandatanganan dokumen, penggajian, atau penjadwalan rapat.
Selanjutnya ada manfaat Human Resource Management System. Yang pertama yaitu ada peningkatan efisiensi dengan menyederhanakan seluruh fungsi SDM melalui layanan mandiri dan pengarsipan digital otomatis. Para profesional HR dapat menyesuaikan energi mereka dari pekerjaan administratif ke dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu ada keputusan perencanaan tenaga kerja yang lebih baik. HRMS menyediakan data yang terpusat dan dapat diakses serta analisis yang akurat, memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data mengenai perekrutan, peningkatan keterampilan, dan perencanaan suksesi. Dan yang ketiga yaitu ada peningkatan retensi karyawan, perencanaan karir, dan peluang L&D yang disesuaikan memungkinkan orang mengejar dan mencapai tujuan karir, sehingga menciptakan pengalaman kerja yang lebih baik, yang lebih bermakna, dan menarik. Dan yang keempat yaitu ada rekrutmen yang lebih baik. Dengan menggunakan AL, HRMS memungkinkan perekrut untuk mencari kandidat yang sesuai dengan lebih cepat, sekaligus menawarkan pengalaman kandidat yang lebih lancar. Yang kelima yaitu ada margin kesalahan yang lebih kecil. Biasanya perangkat lunak HRMS mencakup pembaruan otomatis mengenai undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan, memastikan kepatuhan HR terhadap legalitas baru yang penting. Fungsi aplikasi HR di HRMS. Yang pertama yaitu ada penggajian. Penggajian merupakan salah satu yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, mengingat hal yang ini berkaitan langsung dengan hak yang diterima karyawan. Aplikasi HRD HRMS menawarkan kemudahan dalam pengelolaan gaji karyawan, mulai dari penghitungan hingga mendistribusikannya. Yang kedua yaitu ada absensi. Selain penggajian, sistem absensi online atau pencatatan kehadiran daring juga merupakan alat yang dapat dijadikan indikator untuk menilai kinerja dan kedisiplinan karyawan. Oleh sebab itu, pengelolaan absensi kehadiran harus dilakukan dengan tepat. Perusahaan dapat menggunakan software HR berbasis cloud untuk membantu pengelolaan tersebut. Sistem absensi HRMS yang berbasis online dapat membantu perusahaan dalam memantau karyawan saat di kantor maupun saat bekerja di remote di luar kantor. Kemudian, pentingnya Human Resource Management System di dalam sebuah perusahaan. Jika sebuah bisnis sudah memiliki karyawan dalam jumlah besar, tentu peranan pengelolaan sumber daya wajib kita lakukan untuk meningkatkan kinerjanya. Human Resource Management System tidak hanya diterapkan pada sebuah perusahaan besar, akan tetapi juga perusahaan yang baru berkembang juga memerlukannya. Malah menjadi sebuah keuntungan karena yang dikelola karyawan dalam jumlah yang lebih sedikit. Hal ini akan jauh lebih mudah dibandingkan yang jumlahnya lebih besar. Mengapa Human Resource Management System? Human Resource Management System merupakan salah satu tata kelola yang berhubungan langsung dengan para karyawan. Tidak hanya untuk meningkatkan kualitasnya, tetapi juga memastikan bahwa setiap personil yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut dapat mencapai visi dan misi perusahaan. Sistem ini tidak hanya mengurusi bagaimana kualitas calon pegawai yang akan diterima, tetapi juga bagaimana meningkatkan kinerja mereka yang sudah terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Tujuannya hanya satu, yaitu bagaimana tetap mempertahankan citra perusahaan di tengah kompetisi. Dengan cara yang paling sederhana, HRMS akan memaksimalkan keahlian serta keterampilan para karyawan dengan cara menempatkannya pada posisi yang tepat. Dengan demikian, pekerja tersebut dapat memperkuat penyelesaian tugas dan tanggung jawab pada departemen tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang efektif dan juga efisien. Pada umumnya, Human Resource Management System tidak hanya terlibat pada peningkatan kualitas karyawan yang ada, akan tetapi juga berbagai macam pengarsipan yang berhubungan dengan hal tersebut. Jika perusahaan telah mengalami perkembangan dan karyawan tidak hanya berada dalam satu tempat saja, maka diperlukan sebuah sistem yang terintegrasi untuk memudahkan pekerjaan tersebut. Penggunaan teknologi yang berhubungan dengan Human Resource Management System tentu akan mempercepat proses tersebut. Berdasarkan penjelasan yang telah rekan-rekan kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam dunia bisnis yang terus berkembang, penting bagi perusahaan untuk mengadopsi teknologi yang sesuai untuk mengelola sumber daya manusia dengan efisien.
Human Resource Management System adalah solusi yang memberikan berbagai macam manfaat, mulai dari pengelolaan data karyawan hingga analisis kinerja organisasi secara menyeluruh. Melalui peninjauan yang mendalam terhadap HRMS, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem ini memberikan berbagai keunggulan, termasuk efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. HRMS memungkinkan perusahaan untuk mengotomatiskan banyak tugas administratif, mempercepat proses rekrutmen, serta meningkatkan keterlibatan dan pengembangan karyawan. Dengan memanfaatkan teknologi ini secara efektif, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia mereka, meningkatkan daya saing, dan mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih baik. Mari kita bayangkan masa depan di mana setiap langkah kita akan diarahkan oleh data yang cerdas dan juga sistem yang efisien. Demikian penjelasan dari kami dengan tema pembahasan Human Resource Management System. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Dan sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.